Nah, ini masih ada kaitannya dengan sifat CMOS yang lebih tepat itu. Decoder ke LCD. Ya. Ya. Oke. Ya, LCD itu kepanjangan dari Liquid Crystal Display, LCD. Ya, kenapa kok disebut Liquid Crystal Display? Karena dia itu sebenarnya ada cairan di dalamnya, dan biasanya di depan itu cuma ditutupi dengan apa ya, semacam semacam mika yang kuat gitu ya. Jadi kalau display LCD di televisi atau di laptop itu kalau kita tekan itu dia bisa apa? Ya bisa ada perubahan tampilan gitu ya. Nah, LCD itu kalau kita lihat, nah seperti ini tuh dalamnya ini cairan, ya, dalamnya ini cairan. Kemudian nanti di sini kalau di sini itu cairan itu diberikan suatu suatu tegangan, tegangannya on off, maka dia akan menjadi hitam. Contohnya ini berarti diberi tegangan di segmen A, B, C, D, E, F, G. Nah, maka dia diberi tegangan gelombang kotak yang on off tadi itu. Gelombang kotak dengan frekuensi sekian gitu ya. Nah, itu dia akan jadi hitam. Kalau ini berarti yang diberi gelombang kotak itu hanya untuk segmen B dan C. Nah, gelombang kotak yang on off yang continue itu dinamakan dengan clock ya. Dulu sudah pernah clock itu on off gitu ya, di gelombang kotak itu frekuensinya 50 Hz minimal. Ya. Nah, sekarang untuk membuat gelombang kotaknya itu bagaimana? Nah, penampil untuk LCD ini memang harus ada generator gelombang kotaknya. Harus ada generator gelombang kotak, itu bisa dilihat di halaman halaman 42 ya. Halaman 42. Nah, ini driver untuk LCD. Nah, ini jadi ini ada decoder BCD ke 7 segment tapi LCD. Kalau kemarin BCD 7 segment tapi LED. Kalau ini decoder ke BCD 7 segment LCD. Nah, di sini ada data input, di sini outputnya, output A, B, C, D, E, F, G, H sama. Kemudian nanti di sini ada gerbang OR. Gerbang OR ini satu kaki menerima dari pembangkit clock 50 Hz, yang satunya dari keluaran decoder ini. Nah, kalau decoder ini mengeluarkan logika 0, ya ini mengeluarkan logika 0 di sini. Ini logika 0, gerbang XOR yang satunya itu 0, maka output sama dengan output yang sini. Nah, coba aja ini 0 diorkan dengan 0, ya 0, artinya 0. 0 diorkan dengan 1, ya 1. Nah, berarti sama grafiknya. Nah, berarti keluaran di sini itu sama dengan di sini. Keluaran di sini sama dengan di sini. Nah, akibatnya untuk yang segmen G itu yang ground mendapat gelombang kotak seperti ini, yang ini input mendapat gelombang kotak seperti ini. Nah, kan gelombang kotaknya sama ini. Gelombang kotaknya sama berarti tidak ada beda tegangan. Ya berarti G-nya mati. Nah, kalau contoh yang lain yang hidup bagaimana? Ini yang hidup. Contohnya yang B ini ya. Yang B ini outputnya 1. 1, kalau ini 1, ini 1, ini dimasukkan gelombang kotak, maka outputnya akan kebalikannya. Nah, coba aja ini 1 ya. 1 diorkan dengan 0, outputnya 1. 1 diorkan dengan 1, outputnya 0. Nah, berarti ini kebalikannya. Nah, berarti keluaran di B sini itu gelombang kotaknya berkebalikan. Akibatnya apa? Kalau kalau di sini 0, di sini B-nya 1, kalau ground-nya 1, B-nya 0, kebalikannya. Nah, berarti segmen B mendapat tegangan. Mendapat tegangan ya 5 volt berarti. Ya,
Kalau kalau di sini 0, B-nya logika 1, ya. Kalau di sini 1, maka B-nya logika 0. Lah kan kebalik, ya kan bolak-balik gitu kan. Tegangannya bolak-balik 0, berarti tegangannya bolak-balik logikanya 01, 01. Tegangannya bolak-balik 0,5 volt, 0,5 volt gitu kan. Maksudnya plus 5 min 5 plus 5 min 5 gitu ya. Tegangannya kan seperti itu, bolak-balik. Nah, berarti B-nya nyala. Nah, itu untuk menghidupkan LCD seperti itu. Dia harus digetarkan dengan suatu frekuensi minimal sekitar 50 Hz. Lebih tinggi ya lebih bagus. Kalau lebih rendah, nah nanti kelihatan berkedip kalau lebih rendah ya. Ya, sebaiknya sekitar 50 Hz ke atas sebaiknya. Nah, itu. Nah, driver LCD harus selalu menggunakan pembangkit clock seperti ini. Nah, makanya LCD itu tidak ada yang dijual terpisah. Karena repot nanti. Kalau LED 7 segment kita beli terpisah itu ada. Kita beli decoder BCD ke LED 7 segment IC-nya, kita beli LED-nya itu ada. Tapi kalau LCD nggak ada. Karena memang rumit nanti untuk merangkainya. Nah, biasanya penampil LCD itu sudah jadi satu dengan drivernya. Dia sudah ada penampil 7 segment LCD, ada drivernya, ada pembangkit clock-nya. Itu sudah satu paket biasanya. Nah, itu untuk LCD seperti itu. LCD itu menggunakan CMOS drivernya, tidak menggunakan TTL, karena CMOS lebih tepat tegangannya. Tadi itu ya, CMOS itu kalau logika 0, ya 0, outputnya itu berarti 0 sampai 0,1. Logika tinggi ya berarti 4,9 sampai 5, kan lebih tepat. Nah, makanya driver LCD itu biasanya menggunakan CMOS. Kenapa kalau LCD ini diberi tegangan searah, nanti cepat rusak nanti ya. Ini diberi tegangan tidak 0, tidak 5, tapi 2 volt, cepat rusak nanti LCD-nya. Jadi dia harus diberi tegangan 0 atau 5. Gitu ya. Lebih tepat, lebih bagus. Makanya ini menggunakan CMOS. Nah, itu driver LCD seperti itu. Dan kenapa driver LCD tidak dijual per part ini ya. Nah, ini karena memang sangat repot nanti kita harus merangkai-rangkai seperti ini. Nah, kebanyakan tampilan LCD sudah jadi satu. Tampilan LCD-nya, drivernya sama pembangkit voltnya jadi satu kemasan sudah paket gitu ya. Nah, itu. Oke, itu tentang driver LCD. Ada yang tanya mungkin? Ya. Nah, oke. Nah, kalau nggak ada yang tanya, nah ini nanti ya untuk kuis yang checkpoint mungkin untuk sementara kita hentikan dulu, nanti kita lebih coba saya fokuskan untuk yang IC ini ya. Ada 2 pertanyaan nanti ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini tentang troubleshooting ini ya. Oke, saya bukakan di ini ya. Ya. Ya, ini kita masih berbicara tentang decoder ke 7 segment. Nah, nanti kalau dibuka di soalnya itu, ya, ya kita buka di sini ya. Ini segmen BCD to 7 segment decoder. Ini dapat di-download. Nah, itu isinya ini. Ya. Oke ya. Jadi ini ada tampilan LCD, ada tampilan 7 segment seperti ini. Ini ya soalnya ya. Attention, whereas BCD to 7 segment decoder or driver. We play some input data from 0000 to 1001 and observes the LED display which sound is below. Ya, jadi ini yang observe display itu yang diamati itu seperti ini. Kalau diberi data 0 mestinya ini, outputnya ini, betul. Diberi data 1 tuh ini, 2, 3. Nah, kalau diberi data 4
diberi data BCD 4 nih. Itu mestinya kan seperti ini, tapi kenyataannya kok keluar malah 8. Diberi 5, mestinya seperti ini, keluarnya seperti ini. Diberi 6, keluarnya seperti ini, tapi outputnya malah seperti ini. Nah, diberi angka 8, mas jadi 4. Diberi 9, mas jadi 5. Nah, ini. Examine this observed display carefully and predict what the cause of the error. Nah, coba dicek ini kira-kira errornya itu di mana gitu. How to correct the problems. Terus bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ini. Ini coba nanti dijawab langsung di Elena nanti ya. Dijawab langsung di Elena, tidak perlu digambar, cuma dijelaskan aja. Misalnya ini ada kesalahan data, mestinya data yang benar gitu. Ya, kalau datanya ya ini datanya ya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 ini datanya. Ya, misalnya ini. Nah, ini nanti coba coba sambil dilihat skematik diagramnya nanti ya. Kira-kira kalau di harapannya seperti ini kok tampil seperti ini nanti kira-kira apa penyebabnya? Nanti dicek di skematik diagramnya. Kemudian yang berikutnya ada dua ini. Nah, ini decoder BCD. Nah, ini decoder BCD ke LED 7 segment. Ini yang kedua. Coba kalau kita lihat. Oh, ini sudah ada ini ya. Di sini pertanyaannya ini ya. Ya. Nah, ini ya. Design an electronic circuit schematic of the BCD to 7 segment LED decoder which can display single digit number from 0 to 9. Jadi buatlah rangkaian BCD ke 7 segment decoder BCD ke 7 segment untuk LED. Jadi dibuat seperti di halaman 38 ya. Dibuat kemudian dicoba ini ya, display the unit of digit of your student identification number on the LED display. Displaykan satu digit NIM yang belakang. Satu digit NIM yang belakang. Misalnya bagaimana? Misalnya NIM-nya itu berapa? 20 01 00 93. Nah, berarti yang paling belakang kan 3. Nah, berarti displaykan angka 3. Nah, ini ya, yang paling belakang ini displaykan. Displaykan angka 3. Nah, buatlah ini di software simulasi, kemudian diupload ke e-learning. Simulasinya pakai apa? Pakai Proteus boleh atau pakai yang lain boleh. Yang diupload apanya? Yang diupload adalah screenshot-nya. Yang diupload screenshot-nya. Bisa menggunakan format JPEG, bisa menggunakan format PDF. Nanti saya tambahin PDF nanti ya. Nah, jadi buatlah rangkaian decoder BCD ke 7 segment LED, kemudian buatlah rangkaiannya, kemudian berikan input BCD-nya itu angka NIM yang paling belakang. Contohnya ini 3 ini ya. Berarti saya berikan input 3, nanti keluarnya mestinya 3. Nah, gitu. Rangkaiannya ya sama seperti di diktat itu ya. Nah, ini. Tapi ini dibuat simulasi ya. Sampai benar-benar LED-nya ini nyala. Sampai benar-benar LED-nya ini menyala. Misalnya angka 3 gitu. Angka 3 itu merupakan NIM yang paling belakang, angka NIM yang paling belakang. Nah, itu nanti silakan dibuat nanti terus dikirim ke e-learning ya. Sambil dilihat nanti batas waktunya nanti kapan. Jangan sampai melebihi batas waktu. Melebihi batas waktu itu boleh toleransi sampai beberapa jam ya. Setelah itu akan tertutup. Tapi nanti ada komentarnya ini melebihi batas waktu nanti. Berarti kan usahakan jangan melebihi batas waktu sehingga mendapat nilai penuh. Kalau melewati batas waktu nanti ada pengurangan nilai. Oke, ada yang tanya? Ya, ada yang tanya? Kalau tidak ada,
Ya, mungkin bisa kita akhiri kalau tidak ada yang tanya.